Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita pendakian dari anak remaja SMA yang kayaknya lagi nostalgia sambil bercerita mengingat masa-masa indahnya. Kita lihat keseruan apa saja yang mereka lakukan. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Hari itu, suasana di kota mereka terasa sedikit lebih hidup. Sekolah sudah selesai ujian, dan teman-teman mereka yang biasa sibuk dengan tugas akhirnya bisa bernapas lega. Namun, di kelompok 5 anak SMA ini, perasaan mereka lebih dari sekedar lega. Mereka sudah merencanakan pendakian ini selama beberapa bulan. Kali ini, mereka akan menaklukkan Gunung Merbabu melalui jalur Suwanting. Gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya dan jalur yang menantang sangat cocok untuk petualangan yang tak terlupakan. Besok kita berangkat pagi-pagi ya, jangan sampai ada yang terlambat, kata Dika, sang pemimpin kelompok. Dengan tubuh tinggi dan wajah penuh semangat, Dika memang selalu memimpin dengan penuh antusiasme. 3 hari sebelum keberangkatan, mereka sudah menyusun rencana matang. Joko sudah menyusun ransel dengan penuh ketelitian, memastikan semua peralatan ada, dari tenda, sleeping bag, hingga peralatan makan. Wira yang lebih sering bercanda tak mau kalah. Jangan lupa bawa permen, karet, dan rokok guys. Biar kalau udah capek, kita bisa santai sambil bercanda. Dia melemparkan tawa yang langsung membuat suasana menjadi lebih cair. Farah yang mendengar hanya menggelengkan kepala. Itu bukan pendakian Wira, itu lebih ke festival. Farah, yang selalu bisa diandalkan untuk membuat suasana jadi ceria, sudah mempersiapkan logistik makanan ringan untuk mereka semua. Sementara Tita, yang jarang bicara, terlihat lebih fokus memeriksa peta dan jalur yang akan mereka lewati. Pagi hari, keberangkatan akhirnya tiba. Mereka semua berkumpul di depan rumah Dika sejak jam 5 pagi. Masing-masing membawa ransel besar, dilengkapi dengan peralatan mendaki dan perlengkapan pribadi. Pasti seru ini, kita akan jadi pendaki sejati, ujar Dika dengan senyum lebar, menunjukkan semangatnya yang menggebu. Mereka sudah memesan ojek untuk menuju base camp Suwanting di lereng Gunung Merbabu. Setelah menyiapkan semua perlengkapan, mereka memulai perjalanan menuju titik awal pendakian. Perjalanan menuju base camp tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1 jam perjalanan. Sepanjang jalan, tawa dan canda mereka terus terdengar, meski jalan yang mereka lewati mulai berbatu dan agak bergelombang. "Gue nggak sabar banget, puncak Merbabu, kita datang," kata Wira, sambil menepuk-nepuk ransel besarnya. Meskipun Wira sering berbicara sembrono, tak ada yang meragukan komitmennya untuk menyelesaikan pendakian ini. Sesampainya di base camp, mereka disambut oleh udara sejuk khas pegunungan. Langit masih biru dan cuaca cerah. Di base camp, mereka bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sudah siap berangkat, namun suasana di sana terasa lebih tenang. Tak banyak orang yang memilih jalur Suwanting, membuat suasana menjadi lebih pribadi dan tenang. "Dika, lo udah bawa peta dan kompas kan?" tanya Tita, memastikan semua sudah siap. "Iya, udah siap semua. Ini peta jalur Suwanting. Kita bakal menuju pintu hutan pertama, terus lanjut ke pos 1, jawab Dika sambil membuka peta dan menunjukkannya pada teman-temannya. Semua harus hati-hati, jalurnya lumayan menantang, terutama setelah pos 2. Setelah melakukan registrasi di pos pendakian, mereka mulai melangkah. "Ayo guys, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini adalah perjalanan yang harus kita kenang seumur hidup," ujar Dika dengan semangat membara. Mereka berjalan perlahan-lahan memasuki jalur pertama yang berupa jalan setapak berbatu yang membelah kebun warga. Setiap langkah terasa berat, namun suasana hati mereka tetap riang. Wira yang memang gemar bercanda terus saja menanggapi semua dengan humor. "Lo pada percaya nggak sih kalau di gunung ini ada hantu?" katanya tiba-tiba, hanya untuk melihat reaksi teman-temannya. Farah menoleh dan menepuk punggung Wira.
Ih, Wira, jangan mulai. Kita kan baru mulai. Masa udah cerita kayak gitu? Namun, meskipun suasana terasa ceria, ada perasaan cemas yang samar di hati mereka. Semua tahu, pendakian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Medan yang terjal, angin yang kencang, dan ketinggian yang semakin menantang semua itu menunggu mereka di depan. Namun, mereka tidak peduli. Pada hari itu, mereka tidak hanya mencari puncak gunung, tetapi juga mencari pengalaman dan kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Pokoknya, kita harus sampai di puncak bareng-bareng, kata Dika dengan penuh keyakinan. Sejak saat itu, mereka mulai berjalan lebih fokus, menyisakan tawa dan canda di belakang mereka, dan menggantinya dengan langkah-langkah penuh tekad. Mereka memasuki pintu hutan, di mana jalur mulai menanjak lebih curam. Wira tak bisa berhenti bercanda, meskipun ia mulai merasa lelah. Aduh, Dika, beneran deh. Ini lebih susah dari yang gue bayangin. Serunya membuat yang lain tertawa. Mereka terus berjalan menyusuri jalur yang semakin mendaki, memasuki hutan pinus yang meneduhkan, namun juga seakan mengingatkan mereka bahwa mereka sedang menuju ke tempat yang penuh tantangan. Langkah pertama sudah dimulai. Perjalanan panjang menuju puncak merbabu baru saja dimulai, dan mereka tahu di depan sana ada banyak cerita yang akan mereka alami bersama. Suasana pagi di base camp Suwanting semakin sepi setelah mereka mulai melangkah. Langit yang cerah memberikan harapan baik untuk pendakian mereka. Udara sejuk khas pegunungan memenuhi paru-paru mereka, mengusir kelelahan dan rasa cemas yang mulai menyelimuti. Mereka melangkah bersama, langkah mereka selaras, menghindari batu dan akar pohon yang tersembunyi di bawah tanah. Dika, gue bilang nih, jalurnya lumayan gampang kan? Kata Wira sambil berjalan di depan. Tapi gue tetap aja gak percaya kalau itu cuma 15 menit dari base camp ke pintu hutan. Ini rasanya jauh banget. Dika tertawa. Biasalah, Wira. Semuanya terasa lebih jauh pas baru mulai. Nanti juga kita akan terbiasa. Ayo, semangat. Jalanan menuju pintu hutan memang masih cukup landai, tetapi tanah yang sedikit becek dan berbatu membuat mereka harus berhati-hati. Sambil berjalan, mereka melewati kebun-kebun sayur milik warga sekitar. Beberapa petani terlihat sedang bekerja di ladang, menyapa mereka dengan ramah. Tuh, kan, ada petani, mereka aja kelihatan santai banget. Kita masih jauh dari puncak, kata Wira, menunjuk ke arah dua petani yang sedang membawa keranjang sayuran. Tita, lo ngapain tuh? Merenung terus, ada apa? Tanya Wira, memperhatikan sahabatnya yang tampak termenung. Tita hanya mengangguk, sedikit bingung dan menjawab, gak, gue cuma mikirin perjalanan ini aja. Banyak yang bilang jalur Suwanting ini gak gampang, jadi gue cuma waspada aja. Semua diam sejenak, menyadari betul bahwa jalur ini tidak bisa dianggap remeh. Pintu hutan akhirnya muncul di depan mata mereka setelah sekitar 15 menit berjalan. Gapura besar bertuliskan, Taman Nasional Gunung Merbabu menyambut mereka, memberikan tanda bahwa perjalanan serius mereka baru saja dimulai. Selamat datang di hutan pinus, ujar Farah dengan suara ceria menunjuk ke sekitar. Mereka masuk ke kawasan hutan yang lebih rimbun dan udara terasa lebih dingin. Pepohonan pinus yang tinggi menjulang menciptakan bayangan besar di jalan setapak yang mereka lalui. Gue suka banget bau hutan gini, bikin ngerasa tenang, kata Joko sambil menarik napas dalam-dalam. Mereka berjalan dengan hati-hati di jalur yang semakin menanjak. Langkah mereka mulai lebih berat karena jalur yang semakin terjal dan sempit. Hanya ada suara desiran angin dan langkah kaki mereka di tanah. Wira yang terus berbicara untuk mengusir rasa lelah, berkata, gue yakin kalau kita bisa sampai ke puncak, kita bakal jadi pendaki paling keren. Saat melewati jalur berbatu, mereka tiba di pos 1 Lembah Lempong, sebuah area kecil yang hanya terdiri dari tanah datar tanpa tempat berteduh. Di sana, mereka berhenti sejenak untuk mengambil napas dan mengatur ulang peralatan. Tenda mereka yang masih kosong hanya diisi dengan peralatan berat, dan mereka merasa lega setelah tiba di pos pertama ini. Akhirnya, ini pos pertama. Kita harus istirahat sebentar sebelum lanjut ke pos 2, kata Dika sambil melihat jam tangannya. Kita udah hampir sejam berjalan, jadi ini waktunya buat ngisi energi. Jangan lupa Dika, ini baru awal,
pos 2 jauh lebih tinggi dari sini. Wira melanjutkan dengan nada yang lebih serius, meski ia tetap tersenyum. Setelah istirahat singkat, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 2 bendera. Jalur yang mereka lewati mulai menanjak lebih curam dan tanahnya lebih licin karena sedikit berlumpur. Mereka harus lebih berhati-hati, terutama Wira yang kerap terpeleset karena tidak cukup berhati-hati. "Wih, ini makin berat ya, tapi seru," Wira berkata sambil tertawa. "Tapi serius, kalau ada yang jatuh, gue bakal ketawa dulu baru nolongin, haha." Tita yang berjalan di belakangnya tersenyum kecil, sementara Dika mengingatkan, "Jangan terlalu santai Wira, kita harus jaga stamina biar sampai puncak." Perjalanan ke pos 2 bendera memang lebih menantang, dengan medan yang semakin curam dan jalur yang semakin menyempit. Tanaman semak dan beberapa pohon cemara mulai muncul di sekitar mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka semakin mendekati daerah yang lebih tinggi dan lebih sulit. Akhirnya, setelah sekitar 2 jam pendakian, mereka tiba di pos 2 bendera dan sudah terlihat jelas dari sini pemandangan yang lebih terbuka. Di sini, mereka menemukan tanah yang agak datar, meskipun tidak begitu luas. Banyak pendaki lain yang juga singgah untuk beristirahat di tempat ini. "Gue nggak nyangka bisa sampai sini secepat ini," kata Farah, yang tampaknya sudah mulai kelelahan namun masih bisa tersenyum. "Karena kita semua punya semangat, Farah. Ayo, kita terus ke atas," jawab Dika dengan penuh semangat. Mereka beristirahat sejenak, menikmati pemandangan indah dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke pos air. Namun, meskipun suasana ceria, mereka tak bisa menutupi rasa lelah yang mulai terasa. Disinilah mulai terasa bahwa pendakian mereka tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suasana di hutan semakin sepi. Hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang terdengar. "Ayo, jangan lama-lama di sini. Nanti sore bisa hujan," kata Dika, memacu langkah teman-temannya untuk terus bergerak. Namun, tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, Farah yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. "Dika, lo denger nggak? Suara kayak..." Seseorang ngomong, bisiknya. Semua berhenti. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada suara apapun selain suara angin. "Ah, lo pasti capek deh, Farah," kata Wira sambil tertawa. "Jangan mikirin hal-hal aneh gitu." Mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi perasaan aneh itu tetap menghantui mereka sepanjang perjalanan ke pos air. Setelah beristirahat sejenak di pos 2 bendera, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca masih cerah, tetapi udara di sekitar semakin terasa lebih dingin, menandakan bahwa ketinggian yang mereka tempuh semakin signifikan. Dika memimpin mereka dengan langkah mantap, diikuti oleh Wira, Tita, Farah, dan Joko. Jalur dari pos 2 menuju pos air adalah jalur yang paling berat yang akan mereka lewati hari itu. Medannya semakin curam, tanah berbatu yang licin menambah tantangan, dan setiap langkah mereka terasa lebih berat. Wira yang biasanya ceria kali ini lebih banyak diam, tidak seperti biasanya. Hanya sesekali dia melontarkan lelucon untuk meringankan suasana. "Jadi, kita udah melewati pos 1 dan pos 2 kan?" tanya Joko sedikit kelelahan. "Pos air jauh nggak, Dika?" "Jauh sih, tapi nggak usah khawatir," jawab Dika dengan yakin. "Pos air itu paling susah, tapi setelah itu kita bakal nemuin sedikit jalan datar. Jadi, tahan sebentar lagi ya." Sebelum lanjut, mereka berhenti sejenak di sebuah tempat yang sedikit lebih luas, namun tetap di tepi jalur. Farah membuka ranselnya dan mengeluarkan beberapa camilan ringan. "Ayo, makan dulu, biar nggak lemas," katanya, sambil membagikan roti dan beberapa bungkus kacang. Keberadaan camilan yang bisa sedikit menghibur rasa lelah menjadi semangat tambahan bagi mereka. Mereka berjalan lagi, dan kali ini jarak antar mereka terasa lebih jauh. Tanah yang semakin licin membuat mereka harus lebih berhati-hati. Di beberapa bagian, ada tali yang diikat pada batang pohon untuk membantu pendaki melewati jalur yang sangat curam. Wira, yang terkadang kurang hati-hati, sempat hampir terjatuh, tapi beruntung bisa memegang tali dengan cepat. "Aduh, gue nggak sabar banget deh bisa sampai di pos air," kata Wira sambil tertawa. Meskipun dia jelas sudah mulai kelelahan. "Tapi gue yakin kalau kita sampai pos air, kita bakal dihargai kayak pahlawan."
perjalanan ke pos air terasa semakin menantang. Di sisi kiri mereka, dinding tebing yang curam membuat perjalanan menjadi lebih menegangkan. Lo pada bisa lihat nggak tuh, ada 2 gentong air di dekat situ. Tita menunjuk ke arah kanan, ke arah tebing yang lebih rendah. Di sana ada 2 gentong besar yang dipasang dengan pipa untuk aliran air. Itu adalah satu-satunya sumber air yang ada di jalur Suwanting ini. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah perlahan, sesekali berhenti untuk menyeka keringat dan mengatur napas. Wira yang biasanya cepat berkomentar kali ini tampak serius, hampir tidak berbicara, seakan ikut merasakan kesulitan yang ada. Pos air itu pasti ada airnya kan? Tanya Joko dengan sedikit cemas. Jangan-jangan kita malah kehabisan air. Tenang aja Joko, kata Dika. Ada gentong di sana. Kita pasti dapat air yang cukup. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai. Pos ini cukup luas, dan mereka langsung melanjutkan untuk mencari tempat istirahat. Beberapa pendaki lain sudah terlihat mendirikan tenda, menandakan bahwa tempat ini memang menjadi titik persinggahan bagi para pendaki yang ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Pos air memang terkenal dengan 2 gentong besar yang berisi air. Mereka langsung mengambil botol mereka dan mengisinya dengan air yang cukup jernih. Meskipun tidak banyak, air di pos air sangat berharga karena menjadi satu-satunya sumber air di sepanjang jalur Suwanting. Setelah mengisi ulang air dan makan siang, mereka beristirahat sejenak. Pemandangan di sekitar pos air sungguh luar biasa, meskipun cuaca mulai agak berangin. Dari sini, mereka bisa melihat pemandangan gunung-gunung lain di kejauhan, yang terlihat begitu megah. Dika, lo beneran yakin kita bisa nyampe puncak hari ini? Tanya Farah yang mulai merasa khawatir dengan kondisi fisik mereka. Capek juga ya, tapi gue tahu kita pasti bisa. Jangan khawatir, jawab Dika dengan yakin. Ini baru setengah jalan, masih ada waktu. Kalau kita bisa lanjut dengan hati-hati, kita bakal sampai. Ayo, kita fokus, jangan sampai kendor semangatnya. Tita, yang selama ini cukup pendiam, akhirnya berbicara. Kalian inget nggak? Tadi di jalur sebelum pos air, gue sempat dengar suara aneh, katanya. Semua berhenti mendengarkan. Gue nggak tahu, tapi rasanya kayak ada suara orang ngomong gitu. Suara langkah kaki juga ada, tapi nggak ada siapa-siapa di sekitar. Wira langsung tertawa. Ah, itu pasti cuma suara angin, Tita. Lo kebanyakan mikir aja. Kalau nggak, nanti gue bawa peti mati buat lo, haha. Namun, tidak bisa dipungkiri. Suasana di sekitar pos air mulai terasa lebih sunyi. Mungkin itu hanya perasaan mereka, tapi entah mengapa, mereka merasa bahwa pendakian kali ini mulai membawa mereka ke tempat yang lebih asing, lebih jauh dari kenyamanan dunia biasa. Setelah beberapa waktu beristirahat, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3 Dampo Awang, tempat yang lebih tinggi lagi dan dikenal sebagai titik yang baik untuk mendirikan tenda jika mereka kelelahan. Mereka bersiap-siap, memeriksa peralatan mereka sekali lagi, memastikan semuanya dalam kondisi baik. Jadi, kita lanjut lagi ya, kata Joko sambil menatap Dika. Yup, kita harus sampai di pos 3 sebelum malam, jawab Dika. Ayo, tetap semangat guys, kita pasti bisa. Mereka melangkah lagi, kali ini menuju jalur yang lebih curam dan menantang. Meski sudah mulai lelah, semangat mereka tetap tak surut. Sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan masih menunggu di depan mata. Namun mereka sudah mulai terbiasa dengan keadaan ini. Ketegangan dan rasa penasaran mulai menggantikan kelelahan mereka. Di hati mereka ada satu tujuan, Puncak Merbabu. Setelah beristirahat cukup lama di pos air, suasana semakin mendingin. Angin yang berhembus menambah kesan sepi di sekitar mereka. Keheningan ini berbeda dari yang mereka rasakan sebelumnya. Tita, yang sejak tadi diam, kembali mengingatkan teman-temannya tentang perasaan aneh yang ia rasakan di jalur tadi. Tapi kali ini, Wira sedikit terdiam. Mungkin gue juga merasakannya, kata Wira, yang biasanya hanya bercanda. Ada sesuatu yang aneh di sekitar sini, tapi kita harus fokus. Jangan sampai ketakutan ganggu semangat kita. Tita mengangguk, tetapi masih merasa cemas. Namun, mereka harus melanjutkan perjalanan. Di hadapan mereka, jalur semakin curam. Begitu meninggalkan pos air,
mereka disambut dengan trek yang lebih terjal dan sulit, tanah yang licin dan bebatuan yang tajam menambah tantangan di setiap langkah mereka. Wira yang semula ceria kini lebih sering memeriksa setiap langkahnya, takut terjatuh. Pos 3 Dampo Awang itu nggak jauh lagi kok, Dika meyakinkan, walaupun ia sendiri merasakan kelelahan yang cukup dalam. Ayo, kita lanjut, kita pasti bisa. Langkah demi langkah mereka terus maju, meski tubuh mulai merasakan lelah yang semakin mendalam. Wira mulai melambat, namun Tita yang penuh semangat terus memotivasi teman-temannya. Ayo, sedikit lagi. Kalau kita bisa lewati jalur ini, kita akan dapat tempat terbaik buat beristirahat. Dari pos air menuju pos 3 Dampo Awang memang bukan perjalanan yang mudah. Tanah yang liat di musim hujan membuat jalur semakin licin dan berbahaya. Namun, di titik-titik tertentu, mereka menemukan tali bantuan yang terikat pada batang pohon, memberikan mereka sedikit kenyamanan saat harus mendaki jalur yang sangat curam. Joko, yang awalnya sering bercanda, kini lebih sering terdiam. Matanya sedikit melirik ke kiri dan kanan, seakan merasakan sesuatu yang berbeda. Farah yang berjalan di belakang, melirik ke atas. Lihat deh, itu ada lembah yang agak mengerikan, serunya. Mereka menoleh, melihat sebuah lembah yang tampaknya semakin gelap. Kayak ada kabutnya, ya. Dika mengerutkan kening, tapi memilih untuk tidak menjawab. Jangan mikir yang aneh-aneh, fokus aja, kita udah dekat. Tita yang berada paling depan, tiba-tiba berhenti sejenak. Gue denger lagi deh suara langkah kaki. Itu bukan suara kita kan? Namun, seperti sebelumnya, tak ada yang bisa mereka temukan. Hanya desiran angin yang menggetarkan dedaunan. Joko yang semula mulai khawatir, mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan lelucon. Itu mungkin suara pendaki lain yang nyasar, atau mungkin suara petualang lain yang udah lama hilang. Haha. Mereka tertawa canggung, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayapi mereka. Akhirnya, setelah melewati jalur yang cukup menantang, mereka sampai juga di pos 3 Dampo Awang. Pos ini terasa seperti surga setelah perjalanan yang menguras tenaga. Tempatnya luas dan terbuka, cocok untuk mendirikan tenda. Di sini, mereka merasa aman dan bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Beberapa pendaki lain sudah tiba lebih dulu dan mendirikan tenda di sekitar area pos 3. Dika memutuskan untuk segera mendirikan tenda mereka di area yang lebih terbuka, tidak jauh dari pos. Mereka saling membantu menyiapkan tenda, meskipun tangan mereka terasa kaku dan tubuh kelelahan. Wira langsung merebahkan diri setelah tenda berdiri, matanya terpejam. Akhirnya, gue bisa tidur bentar, nih, katanya. Farah menatap pemandangan sekeliling. Di kejauhan terlihat Gunung Merapi, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing yang tampak begitu megah, seolah mengingatkan mereka bahwa perjalanan ini masih jauh. Wah, indah banget ya, Dika. Semua capek kita seolah terbayar dengan pemandangan ini. Mereka duduk sejenak, menikmati keindahan alam di sekitar. Dika tersenyum, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya. Kita harus tetap waspada guys, puncak itu masih jauh. Besok pagi kita harus bangun awal untuk melanjutkan perjalanan. Tita, yang mulai merasa lebih tenang, duduk di dekat tenda mereka, menikmati keindahan alam. Lo pada tahu nggak? Gue baca di buku kalau ada yang bilang puncak merbabu ini. Terkadang ada suara-suara aneh yang muncul di malam hari. Katanya, itu suara para pendaki yang hilang. Suasana jadi hening sejenak. Meskipun mereka tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, suasana malam yang semakin gelap dan angin yang semakin kencang seolah menguatkan cerita-cerita mistis yang kerap beredar di kalangan pendaki. Aduh, jangan bikin gue takut, Tita. Wira berkata dengan nada gugup. Gue udah cukup takut sama jalur ini, apalagi kalau ada yang gak kasat mata. Malam pun tiba dan mereka beristirahat dengan mata yang terpejam. Namun, meskipun tubuh mereka lelah, pikiran mereka tetap terjaga. Keheningan malam semakin dalam, dengan angin yang terus berhembus di sekitar tenda mereka. Di tengah keheningan itu, ada suara langkah kaki yang terdengar pelan dari jauh. Namun, kali ini, mereka tidak berani mengatakannya. Apapun itu, perjalanan mereka ke puncak masih panjang. Mereka bertekad untuk menghadapinya bersama. Pagi yang cerah menyapa mereka setelah malam yang sunyi.
Angin yang semalam bertiup kencang kini terasa lebih tenang, namun suhu masih cukup dingin di pos 3 Dampo Awang. Semua pendaki terbangun dengan semangat baru, meskipun tidur mereka terganggu oleh suara-suara misterius yang terdengar dari kejauhan. Pagi itu, Dika memutuskan untuk memulai perjalanan lebih awal. Mereka telah beristirahat cukup lama, dan hari ini adalah hari yang menentukan hari mereka menuju puncak. Udah siap semua? Dika bertanya, matanya berbinar meskipun tubuhnya sedikit lelah. Hari ini kita harus sampai puncak. Siap, Dika, jawab Wira, meskipun dia terlihat masih sedikit mengantuk. Namun, semangat petualangannya kembali bangkit begitu mendengar kata puncak. Sebelum melanjutkan perjalanan, Dika mengingatkan teman-temannya untuk mengisi air di gentong yang tersedia karena mereka akan melewati jalur yang tidak ada sumber air. Mereka mengecek kembali peralatan mereka, memeriksa suhu tubuh, dan memastikan kondisi tubuh tetap prima. Langkah pertama menuju puncak terasa lebih ringan, meskipun udara di sekitar semakin tipis dan dingin. Jalur yang mereka lewati kini semakin terbuka, dengan tanah yang lebih berbatu dan sesekali menyisakan rumput liar yang tumbuh di sisi-sisi jalan. Namun, satu hal yang berbeda kali ini suara langkah kaki yang terdengar samar kembali mengiringi mereka. Ada suara lagi kan? Tanya Farah yang mulai terlihat gelisah. Jadi, siapa tuh? Tenang aja, itu cuma suara angin kok, jawab Dika sambil tersenyum. Namun, meskipun dia berkata demikian, ada sedikit rasa tak nyaman yang tak bisa disembunyikan di matanya. Pendakian kali ini semakin menantang. Dari pos 3 Dampo Awang, mereka harus melewati 3 sabana yang dikenal cukup luas, yaitu Sabana 1, Sabana 2, dan Sabana 3. Ketiga sabana ini dikenal dengan pemandangannya yang indah, namun juga rawan angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sabana 1, ini dia, kata Tita dengan antusias, melihat hamparan padang rumput yang luas di depannya. Duh, keren banget ya. Mereka berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan, meskipun suasana mulai terasa berbeda. Angin yang berhembus di sabana ini terasa lebih dingin, seperti menggigit kulit mereka. Dika mencoba untuk tetap menjaga semangat tim. Ayo, kita harus cepat. Angin di sini kadang bisa semakin kencang, dan kita nggak mau kehabisan tenaga. Perjalanan berlanjut melewati Sabana 2, di mana mereka mulai merasakan angin yang semakin kencang. Jalur yang awalnya cukup datar kini kembali menanjak, menambah tantangan di perjalanan mereka. Wira yang tadi sempat energik kini mulai sedikit kewalahan. Aduh, jalur ini susah banget. Kapan sampai puncaknya? Keluhnya. Namun, Tita yang tak pernah kehabisan energi justru semakin semangat. Kita nggak boleh berhenti sekarang guys. Puncak udah dekat. Serunya, meski napasnya sudah mulai terdengar berat. Setidaknya kita bisa istirahat sebentar di Sabana 3, tempat terbaik untuk menikmati pemandangan sebelum puncak, ujar Dika yang terus memotivasi. Mereka tiba di Sabana 3, yang menjadi titik terakhir sebelum mencapai puncak Suwanting. Di sini, angin semakin kencang dan suasana menjadi lebih terbuka, memberikan pandangan luar biasa ke sekeliling. Gunung Merapi terlihat jelas di kejauhan, mengingatkan mereka betapa jauh dan tinggi perjalanan ini. Farah memandang ke arah puncak yang terlihat semakin dekat. Kita sudah hampir sampai kan? Katanya, sambil mencoba menyemangati diri sendiri dan teman-temannya. Dika mengangguk, meskipun dia tahu jalur ke puncak masih cukup berat. Kita hampir sampai, tapi jangan lengah. Jalur puncak lebih terjal dan kita harus hati-hati. Dengan semangat yang semakin tinggi, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Suwanting. Jalur semakin menanjak, tetapi kali ini mereka tahu bahwa mereka tak akan menyerah begitu saja. Setiap langkah yang mereka ambil semakin dekat dengan tujuan mereka, meskipun tenaga sudah sangat terkuras. Akhirnya, setelah berjuang keras, mereka sampai di puncak Suwanting pada ketinggian 300-105 mdpl. Rasa lelah langsung terbayar begitu mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Puncak yang terbuka memberikan pemandangan indah dari seluruh kawasan sekitar Gunung Merapi, Sindoro, dan Sumbing terlihat dengan jelas, seolah mengucapkan selamat atas pencapaian mereka. Ini dia guys, kita berhasil, seru Dika dengan kegembiraan yang memancar. Mereka duduk bersama di puncak,
menikmati angin yang sejuk dan pemandangan yang luar biasa. Keheningan yang hadir di antara mereka tak terucapkan dengan kata-kata, hanya rasa syukur dan kebahagiaan yang mengalir di dalam hati mereka. Namun, meskipun suasana terasa damai, di kejauhan mereka bisa melihat bayang-bayang yang bergerak perlahan, seperti sekelebat awan yang datang begitu cepat. Angin pun semakin kencang, dan satu persatu dari mereka merasakan ada yang aneh. Kaki mereka terasa berat, seolah sesuatu menarik mereka untuk tetap berada di puncak. Namun, Dika dan teman-temannya memilih untuk tetap fokus menikmati pencapaian mereka, meskipun rasa tak nyaman itu semakin terasa. "Kalau udah di puncak, kita harus turun lagi kan?" tanya Wira dengan senyum lelah namun puas. "Yup," jawab Dika, "tapi kita harus turun hati-hati. Jalur ini gak semudah yang kita bayangkan." Setelah beristirahat sejenak di puncak Suwanting, mereka menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka sampai ke titik ini sangat luar biasa, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Tita, yang sebelumnya penuh semangat, kini tampak lebih serius. "Kita sudah di Suwanting, tapi perjalanan belum selesai kan? Ada puncak triangulasi dan Kenteng Songo yang harus kita capai." Dika mengangguk, meskipun dia tahu tantangan di depan akan sedikit lebih ringan, tetapi puncak yang lebih tinggi selalu menuntut lebih banyak usaha. "Iya, puncak triangulasi nggak jauh lagi. Cuma sekitar 250 meter dari sini. Tapi jangan terlalu santai karena jalur menuju Kenteng Songo juga nggak bisa dianggap enteng." Mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak triangulasi, melewati jalur yang cenderung datar dan tidak terlalu menanjak. Namun, meskipun tidak terlalu sulit, mereka tetap harus berhati-hati dengan langkah-langkah mereka. Angin semakin kencang, membuat jalan menuju puncak sedikit lebih menantang. Sebenarnya, puncak ini nggak terlalu tinggi, tapi cuaca dan angin di sini bisa bikin kita kewalahan, ujar Dika, memimpin perjalanan di depan. "Jangan lengah meski jalurnya kelihatan lebih mudah." Mereka sampai di puncak triangulasi hanya dalam beberapa menit. Seperti yang Dika katakan, jalur ini relatif mudah, namun tetap memerlukan fokus. Di puncak, mereka berhenti sejenak. Tidak ada banyak ruang untuk beristirahat, karena area puncaknya cukup sempit, hanya terdapat tugu kecil sebagai penanda. Mereka berfoto bersama sambil menikmati pemandangan yang lebih luas dan semakin indah. "Ini pemandangan yang luar biasa," kata Wira, sambil memandang ke arah Gunung Merapi yang terlihat semakin dekat, serta gunung-gunung lainnya yang menyelimuti kaki mereka. "Tapi, kita masih harus menuju Kenteng Songo, itu yang terakhir." Mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju puncak Kenteng Songo. Jalan menuju puncak ini terlihat cukup jelas, dengan jarak yang hanya sekitar 150 meter. Namun, meskipun jalurnya tidak terlalu panjang, mereka harus melewati sedikit tanjakan dan turunan, yang membuat jalur ini terasa lebih berat dari yang diperkirakan. Sampai di puncak Kenteng Songo, suasana yang mereka rasakan berbeda. Angin kencang menerpa mereka, dan pemandangan dari puncak ini mengungkapkan semua yang ada di sekitarnya dengan sangat jelas. Tugu permanen Taman Nasional yang ada di puncak ini berdiri kokoh, menjadi penanda bahwa mereka telah sampai di titik pertemuan antara jalur Suwanting dan jalur-jalur lain yang lebih terkenal seperti Selo dan Tekelan. "Ini dia, puncak yang kita tuju," kata Dika sambil menyeka peluh yang masih menempel di dahinya. "Kita akhirnya sampai di tempat yang sangat penting ini. Tapi jangan lupa, kita harus hati-hati turun." Tita yang terlihat puas dengan pencapaian mereka, duduk sejenak di samping tugu, menikmati angin yang terus berhembus kencang. "Gila, seru banget ya. Kayaknya nggak bakal terlupakan deh pendakian ini." Namun, meskipun mereka merasa puas, ada sesuatu yang mulai mengganjal di hati mereka. Wira yang duduk paling dekat dengan tugu, mengerutkan kening. Kalian denger nggak? Kayak ada suara-suara aneh lagi deh." Semua mata langsung tertuju pada Wira. "Serius lo?" tanya Farah sambil memandang sekitar. "Jangan bikin ketakutan, Wira. Kita udah sampai di puncak, tenang aja." Namun, di antara suara angin yang berdesir kencang, mereka mendengar suara samar yang terdengar seperti bisikan. Suara itu datang dari arah bawah, dari jalur yang mereka lalui sebelumnya. Sekilas,
terlihat seperti bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, meskipun mereka tak yakin apakah itu benar-benar ada atau hanya efek dari angin yang menyapu bebatuan di sekitar mereka. Dika yang mencoba tetap tenang berkata, "Mungkin itu cuma suara alam aja guys. Kita udah capek, jangan mikir yang aneh-aneh." Namun, meskipun dia berusaha mengalihkan perhatian mereka, rasa tidak nyaman kembali menggelayuti suasana. "Jangan bilang itu suara yang tadi malam?" Tita bertanya dengan nada cemas. "Yang kita dengar waktu di pos 3. Wira mengangguk. Meskipun dia juga bingung, apakah itu hanya rasa lelah atau sesuatu yang lebih? Bisa jadi, tapi kita harus fokus. Ini puncak yang kita tuju. Semua jalur sudah dilalui dengan baik, jadi jangan sampai gangguan kecil kayak gini bikin kita takut." Mereka memutuskan untuk segera turun dan melanjutkan perjalanan. Perasaan mereka campur aduk antara lega karena telah sampai di puncak Kenteng Songgo dan ketegangan karena hal-hal aneh yang terus mengganggu pikiran mereka. Dengan hati-hati dan langkah yang lebih waspada, mereka mulai turun. Perjalanan turun memang lebih mudah, tapi tetap memerlukan konsentrasi tinggi, mengingat jalur yang terjal dan berbatu. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, meskipun rasa cemas tak sepenuhnya hilang. Namun, perjalanan ini tidak hanya memberikan mereka pengalaman fisik, tetapi juga pelajaran tentang kerjasama dan keberanian. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi baik fisik maupun rasa takut adalah bagian dari perjalanan yang akan selalu mereka ingat. Setelah mencapai puncak Kenteng Songgo, Dika dan teman-temannya mulai merasakan kelegaan, meskipun angin yang berhembus kencang di sekitar mereka mengingatkan mereka untuk segera turun. Keberhasilan mencapai puncak menjadi momen yang penuh makna, namun ketegangan yang mengganggu di sepanjang perjalanan membuat mereka sadar bahwa pendakian ini belum sepenuhnya berakhir. Dengan kaki yang mulai terasa pegal, mereka memutuskan untuk segera turun. Langkah demi langkah, mereka bergerak hati-hati, menyusuri jalur yang penuh bebatuan dan tanjakan kecil. Perjalanan turun seringkali terasa lebih sulit karena mereka harus menahan beban dan menjaga keseimbangan, terutama di jalur yang licin oleh batu yang licin dan tanah yang agak bergelombang. "Pokoknya, kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai ada yang cedera," kata Dika. Meskipun suasana hatinya masih sedikit tertekan oleh rasa cemas yang belum sepenuhnya hilang. Dia melirik ke belakang, mencoba untuk memastikan teman-temannya baik-baik saja. Di sepanjang jalur, Wira yang semula terlihat ceria mulai kelelahan. "Aduh, kaki gue sakit banget," keluhnya. "Kenapa sih turun itu lebih susah daripada naik?" Farah yang berada di samping Wira tertawa pelan. Meskipun dia tahu betul bahwa perjalanan turun itu memang penuh tantangan. "Karena kita nggak bisa seenak itu turun, Wira. Harus jaga keseimbangan, dan jalannya lebih licin." Mereka berhenti sejenak untuk meregangkan kaki, sambil memperhatikan pemandangan yang semakin memudar di belakang mereka. Di kejauhan, puncak Kenteng Songgo yang tadi mereka capai masih terlihat jelas, seperti sebuah monumen yang mengingatkan mereka akan perjalanan panjang yang telah ditempuh. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Begitu mereka melanjutkan perjalanan, suara-suara aneh kembali terdengar, seperti bisikan yang datang dari arah pepohonan di sekitar mereka. Tita yang mendengar suara itu berhenti sejenak. "Kalian dengar itu lagi?" tanyanya dengan suara pelan, wajahnya agak pucat. "Apa sih itu?" Dika yang berusaha tetap tenang menjawab, "Mungkin cuma suara angin, Tita. Kita sudah jauh dari puncak, jangan pikirkan yang aneh-aneh." Namun, meskipun Dika mencoba meyakinkan teman-temannya, rasa cemas kembali muncul. Masing-masing dari mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa kali mereka merasa ada yang mengawasi, dan meskipun tidak ada yang tampak, bayangan samar yang terlihat dari kejauhan seperti bayangan manusia itu cukup membuat mereka khawatir. "Ayo guys, kita harus cepat keluar dari sini," kata Dika sambil mempercepat langkah. "Kita nggak bisa berhenti lama-lama di sini." Mereka mulai berjalan lebih cepat, menyusuri jalur dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terpeleset. Dalam perjalanan menuruni gunung, setiap langkah mereka seolah menambah ketegangan. Meskipun jalur menurun, ada perasaan gelisah yang mulai menyelimuti. Seakan ada sesuatu yang terus mengintai dari belakang,
sesuatu yang tak terlihat namun terasa sangat dekat. Di tengah perjalanan, ketika mereka hampir sampai di jalur yang lebih datar, langkah mereka terhenti. Di depan mereka muncul sosok seorang pendaki lain yang tampak terengah-engah. "Kalian turun dari atas juga?" tanya pendaki itu, matanya melirik tajam. "Ya, kami baru saja dari Kenteng Songgo," jawab Dika dengan sedikit gugup. "Kenapa? Ada apa?" Pendaki itu tersenyum tipis, tapi ada sesuatu yang aneh di senyumnya. "Hati-hati di jalur sana, banyak orang yang bilang ada sesuatu di sana. Mungkin kalian gak sadar, tapi..." Sebelum pendaki itu selesai berbicara, dia buru-buru melanjutkan perjalanan naik, menyisakan rasa penasaran di hati mereka. Apa maksudnya? Kenapa dia begitu terburu-buru dan terlihat cemas? Mereka saling berpandangan, namun tidak ada yang mengatakan apa-apa. "Mungkin dia cuma lelah," kata Farah, mencoba menenangkan suasana. "Tapi lebih baik kita tetap waspada." Mereka melanjutkan perjalanan turun, dan semakin mendekati base camp Suanting, rasa lega mulai terasa. Meskipun jalur turun penuh tantangan, mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka akan kembali ke tempat yang aman. Namun, di dalam hati masing-masing ada perasaan yang sulit dijelaskan. Suara-suara dan bayangan-bayangan yang mereka alami sepanjang perjalanan ini tak bisa begitu saja diabaikan. Saat mereka tiba di base camp Suanting, sore sudah menjelang malam. Mereka segera menurunkan perlengkapan, membakar api unggun, dan duduk bersama, merayakan perjalanan panjang mereka. "Walaupun banyak yang aneh tadi di jalan, kita berhasil sampai dengan selamat kan?" kata Dika, mencoba menyeka kecemasan yang masih ada di benaknya. "Ya, kita berhasil, dan kita akan cerita ini selama bertahun-tahun," jawab Tita sambil tersenyum lelah. Namun, jauh di dalam hati mereka, rasa cemas itu masih ada. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah yang mereka rasakan itu hanya kelelahan dan rasa takut yang berlebihan? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap yang mengikuti mereka selama pendakian ini? Malam itu, mereka tidur dengan perasaan campur aduk. Namun satu hal yang pasti, perjalanan ini akan tetap menjadi kenangan yang tak terlupakan.